Oke, kita mulai aja nggak apa-apa ya. Cuma ada Mbak Tia sama Mbak Lia. Iya, yang lain yang lain pada telat. Jadi kita mulai aja, nanti yang lain datang biar langsung menyesuaikan aja gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mbak Tia dan Mbak Lia. Ini pertemuan kedua kita ya. Tapi pertemuan pertama kita untuk membahas eh, materi ya. Untuk untuk tema di bab satu ini itu mengenai budaya Nusantara. Kekecilannya di sini ya, dari slide dari layar ya. Ada sesi mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Eh, Nanti yang akan kita bahas itu mengenai siaran berita, memperkenalkan diri dan orang lain, serta membaca cepat. Untuk paragraf naratif, seandainya nanti waktunya nggak nyampe, kita kita pakai buat pertemuan minggu depan. Yang akan pertama kali kita bahas itu adalah mengenai siaran berita. Saya yakin di sini teman-teman pasti udah sering banget dengerin siaran berita ya, entah di TV ataupun di radio. Gimana, masih pada bingung masuknya? uh, Kenapa saya jadi bingung ya? Tinggal disuruh gini aja Mbak, tolong diinstruksikan, disuruh masuk ke grup apa namanya, ke grup gitu kan, terus suruh ngeklik linknya aja gitu. Ini kan bukan istilahnya bukan pertama kali kan ya Mbak, soalnya seminggu kemarin kan otomatis udah pasti ada pelajaran-pelajaran yang lain kan. Masih pada bingung juga kah? Kita lanjut ya. Jadi berita itu adalah informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Bila berita itu disampaikan melalui televisi atau radio, maka berita merupakan ragam informasi yang diterima dengan cara didengar atau disimak. Nggak ada suaranya. Mbak Tia bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Oke. Lanjut ya. Berita itu adalah juga laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Biasanya peristiwa yang dilaporkan itu adalah sesuatu yang luar biasa dan menarik perhatian banyak orang. Satu media dengan media yang lain sering melaporkan peristiwa yang sama. Berarti isi beritanya juga sama, tetapi cara penyajian dari kedua media tersebut pasti berbeda. Sering kan kita nonton di televisi antara stasiun 1 dengan stasiun 2
dia menyampaikan inti berita yang sama, tetapi cara penyajian dari kedua stasiun televisi tersebut itu berbeda, ya kan? Nah, itu yang biasanya cara penyampaian dan cara penyajiannya itu yang menjadi daya tarik sendiri dari suatu stasiun TV itu ya. Nah, di sini ada unsur-unsur yang mengandung berita yang baik. Jadi sebenarnya nggak cuma di dalam berita aja sih ya. Kalau unsur ini 5 atau biasa kita sebut 5W+1H. W pertama itu dari what atau apa, who siapa, when kapan, where dimana, why mengapa, dan how bagaimana. Rumus 5W+1H itu sebenarnya sering banget bakal kita jumpai untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia akan sering banget kita jumpai. Jadi diingat-ingat aja mengenai 5W+1H ini aja. Apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan juga bagaimana. Kalau untuk berita, apa itu dia akan menanyakan mengenai tema beritanya. Siapa itu dia mengacu pada pelaku beritanya. Kapan itu menunjukkan waktu terjadinya berita. Dimana itu menunjukkan tempat terjadinya berita. Mengapa itu menunjukkan latar belakang terjadinya berita, dan bagaimana itu menyatakan proses terjadinya berita. Gimana Mbak Lia, udah bisa dengar suara saya, Mbak Gratis? Belum bisa dengar ya? Oke, Mbak Gratis bisa. Oke, udah bisa ya. Jadi kalau seandainya ada waktu proses kayak gini, terus tiba-tiba dari pihak Mbak Lia atau suaranya nggak kedengeran, coba di log out dulu. Terus kalau udah di log out, masuk lagi. Kalau masih nggak bisa, itu mungkin sinyalnya yang nggak bersahabat gitu. Sifat berita sendiri itu adalah aktual dan juga terpercaya. Aktual itu berarti terkini, baru, dan juga sedang hangat dibicarakan. Sedangkan untuk terpercaya itu artinya adalah berita tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan bukan suatu imajinasi atau sesuatu yang dibuat-buat. Agar kita dapat menyimpulkan suatu berita yang kita dengar dari TV atau radio, langkah-langkah yang bisa kita ambil itu ada 5 langkah. Langkah pertama, kita perlu konsentrasi pada siaran yang akan kita dengar. Lalu yang kedua, kita menggunakan indera pendengaran kita dengan seksama. Lalu langkah yang ketiga, mendengarkan siaran pembacaan berita secara utuh. Setelah itu, kita membuat kata-kata kunci atau catatan kecil mengenai isi berita. Dan yang terakhir, kita menuliskan pokok-pokok isi beritanya. Jadi yang pertama itu otomatis ya konsentrasi. Konsentrasi, kita mendengarkan dengan seksama. Habis itu kita kasih catatan-catatan kecil atau kata-kata yang penting yang berkaitan dengan isi berita tersebut. Setelah selesai, baru kita menuliskan pokok-pokok isi beritanya. Setelah mendengarkan sebuah siaran berita, dapatkah kita menanggapi isinya? Nah, isi sebuah siaran berita ini bisa kita tanggapi berdasarkan pokok-pokok beritanya. Untuk menemukan pokok-pokok isi berita bisa kita cari dengan 2 langkah. Langkah yang pertama, menggunakan metode 5W+1H. Itu di slide sebelumnya persis ini ya. Yang masuk ke unsur-unsur berita ada what, where, when, who, why, dan how. Kemudian langkah yang kedua itu adalah jangan cepet-cepet ya.
Oke, langkah yang pertama itu adalah kita menggunakan metode 5W+1H. Itu tadi udah disampaikan di slide sebelumnya ya. Ada what, itu menanyakan tentang apa beritanya, apa isi beritanya, apa tema beritanya. Kemudian ada where, itu di mana berita kejadian tersebut berlangsung. Kemudian ada when itu menanyakan kapan terjadinya kejadian berita tersebut. Kemudian ada who, itu siapa pelakunya. Ada why, mengapa, dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Nah, ini langkah pertama untuk menemukan pokok-pokok isi berita. Lalu langkah keduanya menemukan pokok-pokok pikiran setiap paragraf atau bagiannya. Di sini berdasarkan pokok-pokok berita tersebut kita dapat memberikan tanggapan beritanya. Jadi selain menggunakan metode 5W1H, kita juga bisa menggunakan jadi kita menentukan dulu pokok-pokok pikiran dari setiap paragraf atau setiap bagiannya biar kita bisa paham ya, dan biar kita bisa menanggapi beritanya tersebut. Terus gimana caranya kita agar bisa menanggapi sebuah berita atau sebuah informasi? Kan tadi langkahnya ya, langkah agar kita bisa menanggapi. Kemudian ini adalah bagaimana cara kita untuk menanggapi sebuah berita. Santun memberikan tanggapan meliputi sebagai berikut. Jadi cara yang pertama itu adalah mendukung pendapat yang diterima dengan alasan yang masuk akal. Yang kedua, dukungan disampaikan secara wajar dan tidak berlebihan. Cara selanjutnya itu adalah menunjukkan hal-hal yang baik, unggul, dan juga bermanfaat. Terakhir, pendapat yang disampaikan benar-benar baik sesuai topik dan tidak ikut-ikutan. Dan catatan tambahan lagi, kalau dalam hal menanggapi, jangan lupa kita perlu menggunakan bahasa yang santun dan juga sopan ya, serta tidak menggurui. Kalau kita sedang menanggapi suatu berita atau suatu informasi itu tambahan kecil aja. Di sini ada sedikit teks berita, sedikit aja sih kan ini. Ada yang mau mencoba membacakannya? Ada yang berani nggak? Dari Mbak Tia, Mbak Lia, Mbak Gatis. Oke, Mbak Tia ya. Semoga berhasil ya. Oke, Mbak Gatis nanti. Halo? Iya, halo. Nah, dengar suara saya, Mbak? Iya, dengar. Nah, silakan dibaca, Ini Mbak. langsung ke pokok beritanya, Kak? Iya, dari selamat malam sampai selamat siang ini. Oh, iya. Selamat malam, inilah kilas berita. Pemirsa, di Bekasi, seorang pelajar kelas 6 SD menemukan granat aktif di rel kereta api. Menurut keterangan polisi, bocah bernama Yudi melihat sebuah granat tersebut saat menggiring kambing-kambing peliharaannya ke kandang. Ketika itulah Yudi melihat sebuah granat tergeletak di pinggir rel. Semula ia takut granat itu akan meledak, akan tetapi ia ingat sebentar lagi kereta api akan lewat. Akhirnya ia memberanikan diri mengambil granat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di tempat yang aman. Setelah itu barulah ia melaporkan penemuannya itu ke polisi. Sampai berita ini diturunkan, polisi masih menyelidiki kasus penemuan granat tersebut. Demikian kilas berita kali ini. Selamat siang. Oke, terima kasih Mbak Tia. Sama-sama.
Mbak Tia baca beritanya kecepatan ya. Tapi nggak apa-apa, baru sekali sih ya. eh dari berita yang dibacakan sama Mbak Tia tadi, ada yang ada yang bisa menyimpulkan isi berita ini? Mbak Tia grogi, ya nggak apa-apa, baru sekali grogi, dimaklumi ya. Kalau sama saya jangan grogi Mbak, nanti saya yang ikutan grogi loh. Seorang bocah menemukan sebuah granat. Oke, dari Mbak Tia. Kalau dari Mbak Lia sama Mbak Gatis, seorang siswa menemukan granat. Mbak Lia, Mbak Gatis gimana? Pendapatnya? Kayak Mbak Gatis tak bersuara ya. Ya intinya benar ya, apa yang disampaikan Mbak Tia sama Mbak Lia. Ada seorang siswa yang menemukan granat, intinya itu. Ini tadi udah ya. Nah, aduh ini kecil banget ya. Ada berita lagi. Di sini posisikan teman-teman sebagai pembawa berita ya. Tadi Mbak Tia sudah mencoba, ada yang mau mencoba Mbak Gatis, jadi nggak Mbak? Namanya juga bahasa Indonesia Mbak. Kadang panjang, kadang pendek. Coba ya, semoga bisa. Halo? Halo. Oke, silahkan Mbak. Moga nggak demam panggung. Enggak. Nggak grogi. Silahkan. Ya. Menjelang Imlek, warga membersihkan vihara. 2 hari lagi tanggal 10 Februari 2008, tahun baru Imlek 2559 datang. Ini berarti sudah semakin dekat untuk mempersiapkan penyambutan datangnya tahun tikus dalam penanggalan Cina dengan meriah. Bagi warga etnis Tionghoa di Bogor, Jawa Barat, itu artinya sudah saatnya mereka membersihkan tempat ibadah seperti yang mereka lakukan di Vihara Danaguni. Tulisannya kecil, maaf. Puluhan warga bahu-membahu membersihkan ruang, perabotan, dan semua patung dewa dalam wihara tersebut. Patung-patung itu dimandikan secara khusus dalam sebuah ritual tahunan. Tak hanya itu, untuk memeriahkan acara menyambut tahun baru Cina, warga Tionghoa memasang pernak-pernik berbau Imlek di jalan-jalan di kota Bogor. Kemeriahan menyambut Imlek juga terasa di Semarang, Jawa Tengah. Walau demikian, warga di kota ini memiliki cara berbeda untuk menyambutnya. Mereka menggelar sebuah pasar kaget di wilayah Pecinan, Semarang yang disebut aduh salah terus. Santai Mbak, santai. Enggak tuh, saya kecil banget. Iya, emang kecil Mbak. Disebut pasar Semawis. Saat pasar dibuka, bukan hanya budaya negeri Tionghoa yang dipertunjukkan, budaya masyarakat setempat juga turut ditampilkan. Tak lupa tentunya sajian barongsai dan yang terus menghibur warga yang berkunjung ke pasar
sama Awis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Gatis. Oke. Mbak Gatis nahan ketawa ya. Iya, saya dapatnya soalnya kecil. Kalau saya tempelin juga sama aja sih, kecil. Tapi enggak apa-apa lah. Awal yang bagus semua nih. Oke, dari HP ya. Pantes. Kita pakai pertanyaan yang terakhir aja. Apa kesimpulan isi berita tersebut? Ya, dari berita yang sudah dibacakan sama Mbak Gatis, menjelang Imlek warga membersihkan vihara. Mbak Tia, semua warga Tionghoa antusias menyambut Hari Raya Imlek. Oke, itu pendapat dari Mbak Tia. Kalau dari Mbak Lia sama Mbak Gatis? Oke, Mbak Gatis, menyambut perayaan Tahun Baru Imlek yang diadakan di beberapa tempat khususnya warga Tionghoa. Mbak Lia, samanya sama apa nih, Mbak? Sama-sama kayak Mbak Tia, Mbak Gatis ya. Oke. Untuk jawaban Mbak Tia sama Mbak Gatis sama ya intinya. Jawabannya dan sama-sama betul. Untuk jawaban Mbak Tia, Mbak Gatis, karena Mbak Lia sama pendapatnya. Betul juga ya. Oke. Sebelum kita beralih untuk memperkenalkan diri, mengenai siaran berita ini ada yang mau ditanyakan dulu apa enggak? Nggak ada. Oke, lanjut berarti ya, memperkenalkan diri dan orang lain dalam forum resmi. Di kehidupan kita, ya kan, kita kan sering nih secara nggak langsung terlibat dalam kegiatan atau dalam suatu forum resmi ya. Dalam acara publik semacam itu tidak tertutup kemungkinan kita untuk dimintai untuk tampil sebagai pembawa acara, moderator diskusi ataupun pembicara. Dan hal yang seringkali harus dilakukan bila kita berperan sebagai pembawa acara atau moderator suatu diskusi ataupun seminar, itu adalah memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan pembicara. Sebelum saya lanjut, sudah ada yang pernah menjadi pembawa acara atau moderator di antara teman-teman sekalian ini? Oke, Mbak Gatis belum. Kalau Mbak Tia sama Mbak Lia udah belum?
Kayak belum ya? Nanti kita belajar bareng. Pada saat memperkenalkan diri atau orang lain dalam forum resmi, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama itu adalah nama. Nama itu pertama nama lengkap, kemudian nama panggilannya, lalu kelahirannya, pendidikan, pekerjaan atau aktivitas, prestasi jika ada dicantumkan semua ya. Kemudian domisili saat ini dan juga bidang keahlian. Ini poin-poin yang bisa kita sampaikan saat kita memperkenalkan diri atau orang lain di dalam forum resmi. Nah, pertanyaannya, bagaimana atau gimana sih caranya memperkenalkan diri dan juga orang lain di dalam forum resmi? Langkah pertama, kita perlu tenang dan meyakinkan dalam suasana yang rileks. Hindari itu kata grogi atau demam panggung ya. Soalnya kalau udah grogi atau demam panggung biasanya lupa semua, ngeblank gitu ya. Jadi kita harus tenang, rileks, dan yakin. Lalu langkah yang kedua, gunakan kalimat-kalimat perkenalan dan ucapkan secara lancar dengan intonasi yang bervariasi. Yang ketiga, itu adalah tempatkan jeda secara tepat. Dan terakhir, lafalkan setiap kata yang digunakan secara jelas. Kalau boleh jujur, untuk demam panggung terus grogi itu sebenarnya bisa diatasi. Nah, terus yang langkah kedua ini, menggunakan kalimat-kalimat perkenalan dan ucapkan secara lancar dengan intonasi yang bervariasi. Ini juga sebenarnya kita bisa mengantisipasi mengantisipasi sesuatu yang nggak kita inginkan dengan cara kita latihan terus. Latihannya itu kita latihan ngomong di depan orang banyak. Kalau enggak, yang pertama kali itu kita latihan di depan cermin. Jadi kita ngomong sama diri kita sendiri. Kita latihan dulu. Setelah kita latihan di depan cermin, barulah nanti kita pelan-pelan coba kita latihan di depan teman-teman kita. Terus dari yang berapa orang jadi beberapa orang, ya kan? Nanti insya Allah demam panggung terus grogi itu bisa hilang, bisa teratasi. Terus ini mengucapkan secara lancar dengan intonasi yang bervariasi, juga menempatkan jeda dengan tepat. Itu juga nanti kalau kita sering latihan, banyak latihan, ini nggak jadi masalah ya. Bahkan kalau buat teman-teman alah kecil gitu. Sama yang penting pede mbak, kalau kita ngomong di depan orang banyak. Kalau nggak pede, bahaya itu. Nah, ada juga hal yang perlu kita perhatikan dalam memperkenalkan diri dan orang lain, yaitu adalah penggunaan kata ganti diri atau sapaan. Seringkali dalam memperkenalkan orang lain, moderator kurang tepat dalam memilah kata ganti diri, sehingga dapat menimbulkan suasana yang kurang nyaman. Misalnya nih, kita sebagai moderator atau pembawa acara menyebutkan narasumber dengan kata dia, padahal orang yang dimaksud itu usianya lebih tua dan merupakan orang terpandang. Hal ini mungkin terjadi karena moderator kurang memahami latar belakang narasumber. Jadi kita juga sebagai moderator atau pembawa acara perlu juga ya pintar memilih kata ganti. Kalau seandainya
kalau bisa sih menghindari kata ganti dia ya. Kalau bisa menggunakan kata yang lebih sopan seperti beliau, kan lebih enak ya. Bener itu kan kata Mbak Tia, lebih sopan beliau. Atau mungkin lebih enak lagi langsung menyebutkan namanya ya, bapak siapa atau ibu siapa atau saudara siapa. Seperti itu, biar para pendengar audiens itu juga enak rasanya, dan narasumbernya juga nggak merasa agak gimana gitu ya. Kan ya kali orang yang lebih tua dipanggil dia gitu kan agak gimana pastinya ya. Terus di sini kita juga harus pintar memilah-milah bahasa, jadi kita harus bisa menggunakan bahasa yang bervariasi, jadi nggak monoton, biar menghindari agar si audiens itu nggak bosen. Terus kita di sini juga perlu memperhatikan vokal kita, gerakan kita, dan juga mimik kita. Jangan monoton berdiri di depan, di center, terus itu jangan, perlulah kita sedikit gerak ke kanan atau ke kiri, tapi jangan berlebihan juga. Jangan terlalu petakilan atau pecicilan gitu ya, kalau orang-orang Jawa bilang. Di sini ada teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi. Teknik yang pertama, seseorang pembawa acara dituntut untuk memperhatikan hal-hal berikut. Dia harus menguasai situasi. Dia harus menguasai kaidah bahasa seperti kata-kata baku, penggunaan kalimat-kalimat yang efektif, serta pemilihan kata yang tepat. Kemudian, dia juga harus mempunyai kepercayaan diri. Dia juga harus menggunakan gerak-gerik yang wajar dan memiliki penampilan yang luas serta terampil berimprovisasi. Jadi kita di sini kalau seandainya nih ya, kita sebagai pembawa acara di suatu forum, kita harus tahu nih situasi di forum tersebut kayak gimana. Kita harus tahu audiensnya kita itu siapa saja dan dari kalangan apa gitu kan. Kalau dari kalangan pendidikan, kita lihat dari mahasiswa ada enggak, kemudian dari LSM ada atau enggak, dari dosen, dari guru ada atau enggak. Kita harus tahu situasinya juga seperti apa. Terus kita juga perlu menguasai kaidah bahasa. Kata-kata yang kita gunakan itu harus baku. Bolehlah kita mungkin nanti di di sela-sela menggunakan kata sedikit nggak baku untuk istilahnya ice breaking gitu kan, biar nggak pada tegang atau biar mencairkan suasana. Itu bisa kita menggunakan kata-kata yang sedikit nggak baku. Tapi kalau dalam berjalannya diskusi, kita perlu menggunakan kata-kata yang baku dan pemilihan kata yang tepat. Terus yang tadi saya bilang, yang penting itu pede. Kalau kita mau tampil di depan orang banyak khususnya, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah pede dan yakin sama diri kita sendiri. Kalau udah pede, udah yakin, kita udah bisa menguasai keadaan, terus udah tenang, rileks, udah lancar lah itu nanti kita di depan sebagai pembawa acara atau sebagai moderator ya. Terus tadi menggunakan gerak-gerik yang wajar seperlunya saja. Yang penting gak monoton di satu tempat, di satu titik. Jalan ke kanan, ke kiri, ke samping gak apa-apa lah, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Terus jangan terlalu pecicilan gitu ya. Terus yang terakhir, memiliki penampilan yang luas serta terampil berimprovisasi. Nah, kalau improvisasi mungkin perlu ya
Nah, itu kan bukan forum resmi, Mbak. Kalau kalau apa namanya? Kalau dia kalau ini kita lebih fokus ke forum yang resmi. Kalau nah makanya kan tadi menguasai situasi juga. Kita lihat itu situasinya itu seperti apa. Kalau seandainya acaranya seperti eh, acara santai yang seperti Mbak Gati sama Mbak Tia utarakan itu, bisalah kita menggunakan bahasa yang nggak perlu baku, terus kita bisa berimprovisasi yang sesuka kita gitu kan. Kita mau petakilan kayak gimana tapi juga tetap ada koridor-koridornya. Nah, terus kalau seandainya ada apa namanya, kejadian listrik mati, itu pembawa acara harus bisa mengendalikan suasana, mengendalikan situasinya itu harus kayak gimana. Terus kalau seandainya ada 2 atau 3 pembicara, ternyata pembicara pertamanya belum datang dan yang baru datang itu pembicara ketiga, pembicara keduanya baru on the way. Nah, di situ pembawa acara harus pintar berimprovnya harus kayak gimana. Kalau enggak, pembicaranya cuma satu tapi dia belum datang sedangkan acaranya sudah dimulai. Nah, dia harus kayak gimana. Itu improvisasi juga perlu. Kata baku itu kata yang ini loh, Mbak, apa namanya? Saya malah jadi susah sendiri ngomongnya. Kata baku itu kata-kata yang resmi. Jadi bahasanya itu bahasa resmi. Bukan kan kalau kita ngomong kayak gini biasa, kalau kita sama teman atau kalau kita diskusi non formal sama sama teman-teman biasa, itu bisa kan kita menggunakan bahasa nggak baku atau bahasa nggak resmi. Tapi kalau seandainya kita di forum resmi, terus pendengarnya para pejabat, orang-orang penting, kita perlu itu pakai bahasa yang sopan, bahasa yang baku, bahasa yang resmi sesuai kaidah bahasa Indonesia. Iya, Mbak, lihat pilkada debat kemarin terus nih ya. Contoh apa nih, Mbak? Nah itu, Mbak Gati, saya juga kadang bingung. Kalau kita udah siap, terus acaranya juga sudah dimulai tapi pemirsanya cuma ada satu, tapi kayaknya biasanya jarang sih ya. Paling biasanya kalau acara-acara formal atau di forum resmi, itu yang hadir mungkin bisa aja seperempat, paling sedikit seperempat dari kuota yang setelah kita siapkan. Kalau itu biasanya udahlah kita mulai aja, biasanya sih gitu. Kata resmi loh, tadi teman-teman udah udah belajar secara nggak langsung loh mengenai kata baku, kalimat resmi tadi itu. Tadi teman-teman, Mbak Gatis itu membacakan yang perayaan Imlek, itu dia kan menggunakan bahasa baku. Itu contohnya. Kalau bahasa nggak baku itu seperti yang kita cerita, yang kita ngobrol kayak gini nih loh. Kayak hari Senin, iya kayak hari Senin. Itu kan bahasa nggak baku. Kalau bahasa bakunya seperti hari Senin, nah seperti itu kan harusnya kalau bahasa bakunya sesuai kaidah bahasa Indonesianya gitu.
Siap ngopi ya Mbak Tia ya. Lalu aduh. Teknik yang kedua itu adalah kalimat sapaan yang efektif. Kalimat sapaan yang dapat digunakan itu bervariasi, tergantung pada konteks acara. Konteks yang dimaksud itu yang pertama, siapa masa atau hadirin yang dihadapi, kelompok dewasa atau anak-anak. Saya sampaikan ya. Siapa sih audiens kita? Dia dari kalangan mana? Dia dewasa, orang tua, pejabat, mahasiswa, atau masyarakat biasa. Itu kan perlakuannya beda-beda ya. Kemudian acaranya ini apa? Kita perlu tahu, ini acaranya acara apa sih? Terus tujuan acara ini tuh apa? Nah kan? Mereka paham nggak kira-kira gitu? Dan kapan pelaksanaan acaranya itu? Waktu pelaksanaan acara, kapan sih pelaksanaan acaranya? Pagi, siang, sore, atau malam gitu. Teknik selanjutnya itu adalah beberapa hal ya yang dapat dijadikan tuntunan dalam pembawaan acara. Di sini pembawa acara hendaknya memperkenalkan diri sebelum memandu acara demi acara. Jadi kita kalau seandainya nih membawakan suatu kegiatan dan kita ditunjuk sebagai MC-nya atau pembawa acaranya ya. Nah, nggak mungkin kan kita sebagai pembawa acara langsung bilang, oke, kita langsung masuk ke susunan acaranya ya. Saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bla 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 gitu. Kan nggak enak tuh, karena masa pembawa acaranya tiba-tiba berjunjuk gitu kan, langsung masuk ke masuk ke inti tanpa ada warming up-nya dulu, perkenalannya dia dulu seperti apa, setidaknya minimal perkenalan nama, asal gitu kan. Nah, di sini kita dalam memperkenalkan diri itu juga perlu yang singkat-singkat saja. Terus perlu menjaga sopan santunnya juga. Selain itu, tugas pembawa acara salah satunya adalah memperkenalkan pembicara dalam forum diskusi. Jadi kita selain memperkenalkan diri kita, nanti kita di sini juga akan memperkenalkan si pembicaranya. Nanti ada contohnya kok. Lalu yang kedua, pembawa acara hendaknya menyapa massa atau hadirin. Kalimat-kalimat sapaan mengekspresikan rasa hormat kepada massa atau hadirin serta sebagai sarana memfokuskan perhatian massa. Selain diungkapkan pada saat membuka acara, kalimat sapaan juga dapat diucapkan pada setiap pergantian acara. Jadi biar nggak monoton ya, dan biar nggak bosen juga si audiensnya. Nah, yang ketiga, kalimat-kalimat sapaan biasanya didahului atau diikuti dengan pernyataan yang berisikan ajakan. Yang keempat, sebelum menyapa atau mengajak massa untuk beralih ke mata acara berikutnya, hendaknya pembawa acara menyampaikan komentar singkat. Jika acara terdahulunya berupa sambutan, ia diharapkan menyampaikan intisari atau pokok pembicaraannya. Yang kelima, yang menjadi tuntunan dalam pembawaan acara itu adalah pembawa acara mengakhiri seluruh rangkaian mata acara dengan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa, terima kasih. Teknik yang keempat, untuk memperkenalkan diri dan orang lain,
itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memperkenalkan diri atau orang lain di dalam forum resmi. Menyebutkan identitas dengan lengkap meliputi, tadi sudah dibahas ya, namanya bisa nama lengkap dan juga nama panggilan disertakan, alamat, kemudian domisili. Ini kalau seandainya beda beda antara domisili dan KTP beda ya. Kemudian pekerjaannya atau aktivitasnya apa, riwayat pendidikan, kemudian kalau tadi ada prestasi, jika ada prestasi disebutkan, kemudian menggunakan bahasa resmi atau baku, lalu menghindari pernyataan-pernyataan yang bersifat pribadi yang nantinya bisa menyinggung perasaan atau menimbulkan rasa malu pada orang yang sedang diperkenalkan. Nah, ini poin nomor 3 nih, harus hati-hati ya. Kalimat sapaan yang diucapkan itu sering ditandai dengan adanya penggunaan seperti ini. Yang pertama, kata ganti sapaan seperti Bapak, Ibu, Saudara, Adik, kemudian Anda, hadirin, lebih enak ya daripada dia, ya kan? Kamu. Lalu ucapan salam seperti selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Ucapan pemberi motivasi, hidup Indonesia, tapi sambil semangat juga ya. Mimik dan pantomimik yang sesuai dengan suasana. Nih ada juga diulangi lagi ya nih ya, cara memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi. Itu kita harus tenang dan harus rileks, ini tadi udah ya. Terus menggunakan kalimat-kalimat perkenalan dan ucapan secara lancar dengan intonasi yang bervariasi. Kemudian kita bisa menempatkan jeda secara tepat dan melafalkan setiap kata yang digunakan secara jelas. Pantomimik itu jadi gini, ada mimik, ada pantomimik kan, Mbak? Kalau mimik itu kan ekspresi dari kita yang lagi tampil di depan orang banyak, itu dengan mengeluarkan gerak-gerik wajah dengan perpaduan antara bicara dan juga emosi. Itu kalau mimik. Kalau pantomimik itu ekspresi yang kita tunjukkan dengan mengeluarkan gerak-gerik wajah, juga gerak-gerik tubuh dengan perpaduan bicara, gerakan, dan juga emosi. Ya, body language ya, bahasa tubuh ya Mbak ya. Jadi ekspresinya nggak cuma dibicara sama nada kita bicara sama emosinya aja tuh enggak, tapi juga ada perpaduan gerak tubuh kita. Itu kalau pantomimik. Ada nih contoh pembicaraan yang diucapkan oleh seorang moderator. Ada yang mau coba? Tadi Mbak Tia udah, Mbak Gati sudah, Mbak Lia mungkin? Mau mencoba membacakannya Mbak Lia? Oke, kita coba ya. Halo? Halo. Nah, oke. Halo. Iya Mbak, dengar kok. Oh ya. Silakan. Kecil banget tulisannya, Masya Allah.
Contoh pembicaraan yang diucapkan oleh seseorang moderator berikut. Selamat pagi, dalam acara diskusi tentang peran lingkungan sekolah ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Saya Guntur Haji Putra, bertindak sebagai moderator dalam acara diskusi kita kali ini. Apapun yang berada di sebelah kanan saya adalah Lintang Kristina. Saudari Lintang akan bertindak sebagai pembicara dalam diskusi ini. Adapun di sebelah kiri saya adalah Sigit Hermawan yang bertindak sebagai notulis. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti diskusi dengan lingkup yang lebih luas. Misalnya, Anda mengikuti diskusi panel dengan pembicaraan yang lebih tua. Dalam hal ini, tentunya bahasa yang dipergunakan berbeda pula. Saat memperkenalkan diri, kita harus menggunakan bahasa dengan ragam formal. Selain itu, perhatikan pula para peserta, tingkat pendidikan dan setara sosialnya. Berikut ini adalah cara memperkenalkan orang lain dalam diskusi yang peserta dan pembicaraannya lebih umum. Saudara-saudara peserta diskusi, sebelum acara diskusi ini dimulai, saya akan memperkenalkan pembicara utama. Pembicara kita kali ini apa nih ya? Adalah Pembicara kita kali ini adalah Ibu Dwita Wahyuningtyas. Beliau adalah staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau lahir di Langkat, kalau nggak salah, Sumatera Utara pada 6 Juni tahun 1971. Sekarang beliau beralamat di Jalan Cemara, Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 1996, beliau menyelesaikan pendidik sarjananya di Institut Pertanian Bogor, IPB. Sekarang beliau masih menuntut program pasca sarjana sarjana di Universiti Bangsa Malaysia. Oke, makasih Maria. Aduh, suaranya Oke, tadi sudah dibacakan sama Mbak Lia ya. Jadi ada dua contoh dalam memperkenalkan diri. Ini contoh yang pertama tadi, sama yang terakhir itu adalah contoh yang keduanya. Jadi teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu dari ini ya. Kalau yang di atas ini istilahnya masih muda, kalau yang di bawah itu kalau pembicaranya itu sudah sepuh, sudah tua ya. Di atas kita menggunakan saudara langsung, kemudian kalau yang di bawah ini kita menggunakan kata beliau. Pakai HP ya Mbak ya. Kalau pakai HP biasa tulisannya jadi kecil. Oke. Selanjutnya, sebagai bahan perkenalan untuk orang lain dapat pula disertakan daftar riwayat hidup. Hal ini nantinya akan memudahkan kita untuk mendapatkan informasi mengenai orang yang akan diperkenalkan. Iya sih Mbak, rata-rata pada pakai HP ya.
soalnya lebih simple ya. Gak apa-apa latihan baca tulisan kecil-kecil ya. Soalnya kalau terus saya mau saya gedein juga nggak bisa. Daftar riwayat hidup tersebut bisa terdiri dari nama lengkap plus gelarnya. Kalau dia menggunakan berkenan menyebutkan gelarnya ya. Kemudian nama panggilan, tempat dan tanggal lahir, alamat, hobi, riwayat pendidikan, dan juga riwayat pekerjaan. Kalau ada prestasi, sebutkan juga prestasinya ya. Semoga ada laptop jatuh gitu ya. Ada yang tiba-tiba ngasih laptop gitu ya Mbak ya, amin. Jadi nggak perlu beli. Oke, ini ada contoh lagi untuk pembawa acara sebagai moderator dia ya, membawa acara juga. Ada yang mau mencoba? Aduh, mati ya. Ada yang mau latihan membaca tulisan kecil lagi? Saya kalau di kelas saya lagi banyak contoh ya, lagi banyak contoh kayak gini Mbak. Tapi kalau lagi nggak ada contoh ya nggak ada contohnya sama sekali gitu. Halo. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya peserta didik kelas 10 SMAN 3 Solo. Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater dan pramuka. Saya pun aktif di OSIS sebagai humas. Dalam diskusi kali ini, saya berperan sebagai moderator. Selanjutnya, saya perkenalkan pembicara utama yang telah hadir di antara kita. Bapak yang duduk di samping saya ini adalah Dr. Andes Zanuar Arianto, MPD. Bapak Zanuar dilahirkan di Solo 45 tahun yang lalu. Bapak Zanuar menamatkan S2-nya di Universitas Negeri Semarang. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Peserta Didikan. Bapak berhobi tenis ini akan memaparkan makalahnya yang berjudul Peserta Didik Sehat Prestasi Meningkat. Saudara-saudara yang kami hormati, dalam seminar ini kami menghadirkan Bapak B. Mahendra, seorang pengajar tanaman obat Lembaga Pengembangan Tanaman Obat di International Herbal Center IHC. Beliau mengajar tetap di lembaga tersebut sejak tahun 2004. Beliau dilahirkan 22 Februari 1975 di Ambon. Beliau meraih gelar sarjana dari Fakultas Pertanian Universitas Patimura tahun 1998 dalam bidang keahlian ilmu tanah. Buku-buku hasil karyanya antara lain Mahkota Dewa, Budidaya, dan Pemanfaatan untuk Obat Menanggulangi SARS dengan tanaman obat dan manfaat bumbu dapur sebagai obat. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Gatis. Lebih bagus yang ini ya daripada yang pertama. Bagus, ada improve-nya ya. Ntar kan teman-teman lama-lama kan biasa ya kalau seandainya mic-nya saya open mic kayak gini, udah nggak bakal grogi lagi. Selanjutnya, contoh kalimat perkenalan di atas yang tadi yang sudah dibacakan sama Mbak Gatis itu biasa digunakan dalam forum resmi. Dari contoh-contoh tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur dalam perkenalan itu, saya ulangi lagi ya nih ya, adalah nama, tanggal lahir, pendidikan, pengalaman, prestasi, hasil karya, dan kegiatan yang dilakukan.
Di sini kita juga bisa menambahkan hal lain seperti alamat, usia, hobi mungkin ya. Terus moto, visi misi hidup, bisa juga. Yang terpenting adalah tidak terlalu lama dalam perkenalan karena kegiatan yang lebih inti itu bukan di perkenalan. Ini lebih kecil lagi ternyata tulisannya ya. Ini mau dibaca atau di skip? Soalnya tulisannya ternyata kecil. Lebih kecil dari yang tadi ya. Aduh, gimana Mbak Tia? Masih mau? Atau mau di skip aja nih? Saya terserah teman-teman sih. Oke, Mbak Tia siap? Oke. Halo? Ya, halo. Oke, silakan Mbak. Dulu. Saya mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita telah diberinya kesehatan sehingga dapat berkumpul pada seminar ini. Bagaimana telah Anda ketahui, tema seminar hari ini adalah menumbuhkan nasionalisme generasi muda melalui kegiatan apresiasi sastra. Sebuah nama yang cukup menarik, terlebih menjelang HUT kemerdekaan RI kali ini. Sebagaimana kita ketahui, di era global ini, gempuran budaya asing seakan tak terbendung. Tak ada lagi batas-batas yang memisahkan satu negara dengan negara lain. Sehingga nasionalisme generasi muda semakin hari kita rasakan semakin luntur. Dalam kesempatan ini kita akan mengupas masalah tersebut bersama narasumber yang telah hadir bersama kita. Namun sebelum narasumber mengupas masalah tersebut, saya selaku moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fajar. Saya lahir di Madiun 15 tahun yang lalu. Saya seorang pelajar kelas 10 di SMA Negeri 2 Madiun. Selanjutnya saya perkenalkan narasumber yang telah hadir di samping saya. Beliau adalah Bapak Hasan Sudiro. Beliau adalah seorang sastrawan yang banyak menuliskan puisi yang bertema nasionalisme. Beliau lahir di Surabaya 47 tahun yang lalu. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya tahun 1998 sampai 2002. Aktivitas sehari-hari beliau saat ini adalah sebagai penggiat sastra di Bengkel Sastra Matahari Surabaya. Karya-karya beliau telah dipublikasikan di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional. Buku kumpulan puisi beliau yang telah terbit adalah Penjaring Rembulan dan Tanahku Indonesia. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan makalahnya berjudul Pemanfaatan Puisi sebagai Wahana Penumbuhan Nasionalisme Generasi Muda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tia. Ini rata-rata pada udah mulai terbiasa ya. Udah nggak waktu awal pertama tadi. Mbak Tia ini yang kedua juga juga bagus nih ya. Tinggal Mbak Lia nih kita coba ya. Kalau masih ada contohnya ya Mbak. Oke, ini tadi contoh lainnya dari pembawa acara ya. Itu kan bener. Tinggal Mbak Lia nih kan. Gimana Mbak Lia?
Bentar. Kok kayaknya ini sama ya? Wah, nggak jadi, Mbak. Oh iya, Mbak, nggak jadi, Mbak. Sama ternyata, Mbak. Cuma ini versi besarnya ya, Mbak. Ya. Berarti apa namanya? Buat Mbak Lia kita pending dulu minggu depan ya. Ya, skip minggu depan. Bentar. Oke. Ini saya manggilnya Mbak apa Mas Eno ya? PTL itu apa, Mbak? Tergantung suasana. Oh, Mbak. Oke. Oh, batal manggung. Oh. Oke. Habis ini teman-teman masih lanjut sama Miss Cita ya. PKN ya. Berarti mau nggak mau kita harus mengakhiri kelas malam ini karena habis ini Miss Cita menunggu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk yang teks membaca cepat ini kita buat minggu depan sekalian naratifnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, benar sekali, nunggu 1 minggu lagi. Oke, cukup dimengerti ya. Oke, kalau sekiranya nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri kelas malam ini aja ya. Saya mengucapkan mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah datang, sudah hadir malam ini. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Semoga mudah dipahami ya. Selamat malam, selamat belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk teman-teman yang lain yang masih bingung untuk gimana caranya biar bisa masuk kelas, tolong dikasih tahu ya mbak-mbak. Kan kasihan kalau seandainya dia ketinggalan kelas secara langsung gitu. Oh, masih pada bingung. Semangat ya Mbak Lia, Mbak Tia, Mbak Gatis, Mbak Eno buat ngajarin teman-teman yang masih pada bingung biar bisa masuk kelas semua ya. Oke, semangat ya. Selamat belajar kembali.